Hai kawan pajak, balik lagi di Kap-Kapjak, cakap-cakap soal pajak. Nah, untuk episode kali ini kita bakal ngebahas soal pelaporan SPT Badan. Aku sendiri di sini sih nggak sendiri, aku ditemenin sama ada Bugus dan Bang Bayu. Halo. Halo, kawan-kawan pajak. Oke deh, ini langsung aja ya. Gini nih Bu, kan kita udah deket sama 30 April. Itu kan batas akhir dari pelaporan SPT tahunan badan. Nah, kalau misalnya dari Ibu sendiri ada nggak yang mau disampaikan sama para kawan pajak nih untuk mengenai SPT tahunan badan itu? Oke, ya. Terima kasih Mbak Farah. Betul sekali. Mungkin ya, ini sekarang kita udah di periode 26 Maret ya. Iya benar. Untuk yang pasal SPT tahunan orang pribadi udah mau akhir ya. Nah, jadi kita ini udah menuju untuk yang SPT tahunan PPh Badan. Benar. Yang akan berakhir nanti tanggal 30 April 2024. Betul. Nah, jadi mungkin bagi kawan-kawan pajak yang belum mengisi atau mempersiapkan untuk laporan SPT tahunan badannya, ayolah cepat-cepat daripada tepat waktu dan agar terhindar dari sanksi dendanya. Kan sayang ya dendanya SPT tahunan badan itu banyak, sekitar 1 juta ya. Waduh, banyak juga banyak ya, Bu. ya. Lumayan Ya. kalau misalnya terlambat ini. Ya, lumayan sekali. Oke deh. Kemudian kalau untuk proses pelaporannya biar lancar nih, apa yang mesti disiapin oleh wajib pajak nih Bang Bayu? Boleh dijelasin? Nah, kawan pajak semua, agar proses pelaporannya berjalan lancar, maka kawan pajak semua harus mempersiapkan dokumen-dokumen nih. Nah, ada beberapa dokumen untuk pengisian SPT, yaitu yang harus disiapkan. Yang pertama adalah laporan keuangan nih Kak Farah, yang memuat neraca dan laba rugi. Oke. Nah, neraca itu apa sih? Neraca adalah dokumen yang memuat data mengenai harta, kewajiban dan modal. Sedangkan laporan laba rugi adalah dokumen yang memuat data mengenai penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian. Baik. Nah, kira-kira kalau untuk konsep sederhana untuk bikin laporan keuangan badan ini gimana ya Bu? Boleh dijelasin sama teman-temannya? Oke. Bagaimana konsep pembuatan laporan keuangan untuk badan ya? Itu pertama kita harus mengetahui peredaran bruto. Peredaran bruto itu apa? Adalah peredaran usaha dikurang HPP. HPP itu sendiri apa? Harga pokok penjualan. Oke. Yang kedua, untuk mengetahui penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya. Selanjutnya, untuk mengetahui penghasilan kena pajak atau PKP, yaitu penghasilan neto dikurang koreksi fiskal. Dan kalau kita untuk menentukan PPh-nya ya sama dengan tarif PPh badan kali dengan penghasilan kena pajak atau PKP. Oke. Itu. Jadi di mana sumber datanya berasal dari pembukuan atau pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Oke, Bu. Jadi kalau wajib pajaknya nggak ada melakukan pembukuan atau pencatatan ya nggak bisa. Nggak bisa ngitung sama sekali kitanya. Iya. Oke, tadi kan sempat di-mention nih buat ngitung penghasilan neto itu tuh dengan mengurangkan biaya bruto dengan biaya-biaya. Biaya bruto dengan biaya-biaya. Apakah semua biaya yang dikeluarkan perusahaan atau badan bisa mengurangi penghasilan bruto nih Bang Bay? Kira-kira? Aku yang jawab. Iya. Oke nih kawan pajak. Jadi dari tanyaan Kak Farah tadi mengenai biaya-biaya yang boleh dikurangkan. Nah, kita agak belajar konsep pajak dikit ya. Jadi biaya yang boleh untuk mengurangi penghasilan bruto adalah biaya yang hanya dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari perusahaan tersebut. Jadi Kak Farah, ada nih istilahnya 3M dalam ilmu perpajakan, yaitu menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan. Nah, contohnya terdapat dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh. Yang pertama adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Kemudian ada penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak, dan atas biaya lain yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Agak satu nafas ini. Iya, agak satu nafas ya. Kemudian ada iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kerugian selisih kurs mata uang asing, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang dan pelatihan,
piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur oleh peraturan pemerintah. Masih Agak- bisa menunggu nih Kak Farah nih. Ambil napas dulu. Oke, terus kemudian ada sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur peraturan pemerintah. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga sesuai ketentuan. Dan yang terakhir, kerugian yang dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Alhamdulillah selesai juga akhirnya. Banyak ya ternyata biaya-biaya yang bisa dikurangkan. Lumayan Kak Farah. kan? Lumayan banget. Nah, tadi kan sempat dibilang nih sama Bu Gus soal pembukuan. Yang dimaksud sama pembukuan menurut dari sisi pajak itu apa ya Ibu? Gini ya Mbak Farah. Jadi dalam pasal 281 angka 26 Undang-Undang Ketentuan Umum dan cara perpajakan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur yang mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi dan untuk periode tahun pajak tersebut. Berarti tahun pajak. Ya. Nah, tahun pajaknya tersebut. Berarti setahun, berarti seandainya ini kan kawan pajak untuk laporan SPT tahunan badannya tahun 2023. Berarti dari masa Januari sampai Desember tahun 2023. Gitu Mbak Farah. Oke deh Bu. Untuk pembukuan atau pencatatan sendiri itu tuh wajib gak sih sebenarnya dilakuin Bang Bayu? Wajib. Oh, wajib. Oke, wajib. Nah, jadi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan. Nah, pembukuan ini harus dilakukan dengan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Kak Oke. Farah. Berarti kalau misalnya mau pakai bahasa-bahasa yang selain dari bahasa Indonesia itu harus minta izin dulu. Minta izin ke dulu. Menteri Kepada siapa? Keuangan. Menteri Keuangan. Gak mungkin dong minta izin ke yang lain. Ke Kak Farah misalnya? Waduh, nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Apa tuh Kak Farah? Sepertinya ada geledek-geledek gitu ya. Untuk SPT PPH Badan sendiri, nah gimana sih cara pengisiannya Bu? Mungkin Oke. bisa dijelasin secara singkat, padat, jelas dan tepat gitu. Oke, begini Mbak Farah ya. Jadi SPT PPH Badan hendaknya diisi dengan benar, lengkap dan jelas, ya. Yang dimaksud dengan benar adalah bahwa SPT yang disampaikan benar dalam penghitungan, benar dalam penerapan peraturan, yaitu peraturan perundang-undangan, perpajakan, benar dalam penulisan dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi harus yang sebenar-benarnya. Berarti nggak boleh dibohong-bohongin. Nggak boleh dibohong-bohongin. Nggak boleh gimmick ya. Nggak boleh gimmick. So, kita mau meninggikan atau menurunkan omset tidak boleh. Terus yang selanjutnya adalah lengkap. Lengkap ini dalam pengertiannya adalah bahwa SPT harus diisi dengan lengkap. SPT yang dikatakan lengkap jika telah membuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Oke. Selanjutnya yang tiga adalah harus jelas. Yang dimaksud jelas adalah SPT harus diisi dengan jelas, di mana SPT harus dilaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur lainnya yang harus dilaporkan. Jadi harus lengkap. Jadi dari mana transaksinya, dari kemana harus dilaporkan dengan jelas. Itu Mbak. Baik Bu, berarti yang penting harus benar, lengkap dan jelas. Jelas. Ya. Nah kalau untuk tarif PPH Badan, nah ini mungkin udah masuk ke bagian tarif nih. Kira-kira tarif PPH Badan itu sendiri ada berapa dan atau berapa sih tarifnya gitu Bang Bayu? Boleh dijelasin dong Bang Bayu? Oke Kak Farah, jadi untuk PPH Badan sendiri ada dua jenis tarif yang dikenal. Yang pertama adalah tarif UMKM dan yang kedua adalah tarif non UMKM. Untuk wajib pajak yang termasuk dalam kategori UMKM, yaitu di mana peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar, maka dikenakan kewajiban PPH final sebesar 0,5% dari peredaran bruto.
Sedangkan bagi wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan tersebut atau memilih untuk melaksanakan kewajiban PPh pasal 25, maka tarifnya sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2020 adalah 22%. 22%. Tapi apabila wajib pajak tersebut masuk ke dalam kategori pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu WP Badan Dalam Negeri yang memiliki pendapatan bruto tidak melebihi 50 miliar setahun, maka penurunan tarif 50% dari tarif PPh Badan, yaitu 11%, dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar kafarah. Jadi ada penurunan nih untuk yang di bawah 50 miliar. 11%. Oke. Bagiannya ya yang kena 11%, bukan semuanya. Jangan Berarti salah. dari bersihnya kita lihat. Benar sekali. Oke, untuk laporannya sendiri nih Bu. Nah, kalau Iya. buat lapor pajak itu, apakah kita harus datang langsung ke kantor pajak atau kita pakai Merpati Pos kiriminnya gitu Bu? Waduh, sebut merek. Ini kira-kira buat laporannya itu gimana ya Bu? Oke. Sekarang kita kan udah nggak pandemi lagi ya. Iya. Oke, jadi untuk pelaporannya bisa dua. Bisa langsung ke kantor pajak atau KP2KP terdekat atau melalui web pajak, bisa pakai DJP online namanya, bisa. Waduh, ya. udah bisa online nih kira-kira ya Bu? Udah enak ya, udah bisa online. Oh, udah bisa sekarang. Jadi itulah sekarang. Jadi nggak perlu lagi desak-desakan ke kantor pajak, nggak perlu lagi panas-panasan, antrian gitu, nggak perlu. Jadi udah bisa online sekarang. Jadi bisa mengirimkan dengan jasa kurir atau ekspedisi atau pos tercatat secara online atau melalui laman DJP online pajak.go.id. Terus, untuk dapat mengakses laman DJP online pajak.go.id, berarti kita harus punya EFIN dulu, yaitu Electronic Filing Identification Number, yaitu nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Dirjen Pajak melalui lapor, SPT, melalui e-filing dan pembuatan kode billing pembayaran pajak. Terus selanjutnya, bagi wajib pajak yang belum mempunyai e-filing, silakan bisa mendaftarkan diri dengan mengisi formulir permohonan e-filing yang dapat diunduh laman pajak.go.id. Selanjutnya, scan permohonan tersebut dan kirim ke alamat email pajak. Pokoknya sekarang kan kalau misalnya EFIN ya udah enak lah ya Bu. Kalau misalnya udah punya EFIN kita bisa lapor. Udah bisa lapor. Nah, untuk cuman sekarang kalau dulu kan kita masih pandemi itu kita bisa via WhatsApp, via email. Tapi kalau sekarang tidak bisa lagi, harus langsung ke KPP terdekat atau KP2KP terdekat, atau bisa yang lupa EFIN ya, ada ya. Lupa dan EFIN pajak.go.id itu bisa. Oke deh, ini kan kawan pajak udah denger ya ini gimana cara lapornya, apa aja tarifnya, apa aja yang dikenakan. Nah, mungkin kita ingatin lagi untuk kawan pajak untuk segera laporkan SPT tahunannya untuk yang badan itu paling lama tanggal 30 April, jangan sampai terlambat. Mungkin sekian dulu dari kita. Dadah. Dadah.